Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kami akan menyampaikan beberapa persiapan jika kita ingin beternak ikan lele. Yang paling pertama yang harus diperhatikan dalam berbisnis ikan lele yakni pembuatan kolam. Kita bisa membuat kolam dari media terpal dan dindingnya itu bisa kita gunakan bambu. Kita juga bisa menggunakan semen atau kolam terbuat dari semen, ataupun kita bisa menggunakan rangkanya itu dengan baja ringan agar ketahanannya lebih lama. Jika ada lahan yang bisa kita gali, menggunakan kolam tanah itu juga sangat bagus untuk kita pembesaran ikan lele. Yang paling utama yang harus diperhatikan adalah lahan itu kita keringkan, kemudian kita tebar kapur agar kondisi tanah itu stabil dan maksimal hasil panen kita nantinya. Kalau untuk dana yang minim, kita bisa gunakan kolam terpal, menggunakan dinding papan ataupun pipa. Bisa kita gunakan sebagai rangka dalam membuat kolam terpal. Jika ingin skala besar, kemudian lahan cukup luas dan permanen yang ingin kita buat, maka kita bisa menggunakan bata ringan ataupun kolam bundar, yang tentu itu sangat bagus kelihatan jika kita menggunakan kolam bundar. Beberapa tipe kolam ini bisa kita gunakan sesuaikan dengan kondisi lahan dan budget yang kita miliki. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kita harus memiliki pemahaman tentang bibit yang baik ketika kita mulai ingin melakukan penyebaran bibit, atau kolam kita itu sudah disterilisasi, sudah didiamkan airnya, kemudian ingin dimasukkan bibit, maka pilihlah bibit yang sehat. Saran kami adalah memilih bibit yang ukurannya yang agak besar untuk pemula, karena jika terlalu kecil maka resiko kematian bibit itu terlalu tinggi. Maka untuk meminimalisir kematian yang banyak bagi pemula, maka kita memilih bibit yang lumayan besar, sekitar 7-9 cm. Itu memiliki stabilitas hidup atau kondisi dalam beradaptasi cukup bagus dibandingkan bibit yang 3-4 cm atau bibit yang kecil. Teman-teman sekalian, jika kita memelihara ikan lele, maka yang perlu diperhatikan juga adalah pakan bibit. Pakan bibit itu kita usahakan direndam terlebih dahulu. Jangan memberikan bibit kita itu pelet yang kering, sebab itu membahayakan bibit itu sendiri. Kemudian ketika kondisi ikan lele semakin besar, maka kita bisa memberikan pelet yang lebih besar ataukah bahan pakan alternatif lainnya seperti usus ayam ataukah limbah peternakan, dalam artian kalau di sana banyak peternakan ayam potong yang kemudian biasanya itu ada ayam yang mati, maka kita bisa bekerja sama dengan peternak, kemudian kita mengumpulkan ayam mati tersebut, tiren tersebut, untuk kita berikan sebagai pakan ikan lele. Dan setelah 65 hari atau sampai 90 hari itu bisa kita panen. Bisa juga melakukan penyortiran sambil memanen ikan lele kita. Jadi yang kecil itu kita simpan lagi untuk kita kembali besarkan sampai layak jual. Kunci utama pada pembesaran ikan lele adalah
bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan atau memperoleh pakan yang murah. Karena disinilah menjadi penting bagi para pebisnis ikan lele. Jika kita tidak bisa memperoleh pakan yang murah, maka kita akan mengalami kerugian, karena modal yang besar yang kita keluarkan dalam memelihara ikan lele adalah modal di pakannya. Kita bisa hitung bagaimana kemudian harga pasaran lele di daerah kita, berapa harga yang pengepul ambil, kemudian kita lihat pakan berapa harganya. Jika selisihnya lumayan, maka kita bisa usahakan untuk pembesaran ikan lele. Oke teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.